Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, kaum muslimin dan muslimat dalam ASEAN Lecturer Community yang berbahagia. Selamat jumpa kembali. Kali ini kita dalam episode The Philosophy of Life Ramadan Edition. Jadi saya kena cakap sesuatu yang saya fahami tentang what is the meaning of Ramadan, yang kita sudah akan memasuki, atau kalaupun masa ini sudah masuk bagi anda yang baru mendengarkan, kita akan bersama dalam Ramadan 2022 atau 1443 Hijriah. Sebagaimana kita ketahui, Ramadan selalu datang setiap tahun sebagai tetamu yang sangat kita hormati, kita tunggu-tunggu dan kita muliakan. Tapi saya mengatakan yang ini sebenarnya pada masa-masa yang akhir-akhir saja. Saya tak tahu akhirnya, tak saya beritahulah berapa lama. Tapi dulu awal-awal macam Ramadan ni datang macam nak lapar lagi pun. Jadi satu siklus dalam kehidupan kita bagaimana memandang Ramadan. Tetapi apa yang saya ingin share adalah sebenarnya Ramadan ini super camp. Siapa yang membuat camp ni? Allah Subhanahu Wa Taala terus. Kenapa? Rasulullah mengatakan semua amal ibadah lain telah ada malaikat yang mencatatnya apa-apa yang dibuat oleh manusia. Tapi kalau Ramadan ini atau puasa ini untukku, aku sahaja yang direct bagikan rewardnya. Jadi memang istimewa sangat bulan Ramadan. Tetapi apakah Ramadan ini hanya untuk Ramadan? Ini persoalan kita hari ini dan kemarin-kemarin juga. Jadi sebenarnya sebagaimana kita mengikuti sebuah training super camp, maka diharapkan dengan training 1 bulan itu membuat kita mempunyai attitude dan behavior sebagaimana yang berlaku pada masa super camp. Artinya 11 bulan selepas Ramadan mestilah kita sebenarnya seperti pada bulan Ramadan itu kehidupan kita yang semestinya. Tetapi apa yang berlaku ketika Ramadan sudah pergi, kita pun merasa tamunya sudah pergilah, tak ada apa-apa lagi yang penting kita nak buat. Itu masalah umat Islam kali ini. Jadi sebenarnya Allah membagikan Ramadan sebagai satu super camp supaya kita boleh atau supaya kita mempunyai attitude and behavior sebagaimana telah dilatih dalam bulan Ramadan. Kenapa kemudian kita umat Islam ini tak menggunakan super camp itu sebagai way of life kita di dalam kehidupan yang selepas Ramadan? Kenapa ini boleh berlaku? Saya kira ini karena kita tak memahami, termasuk saya lah mungkin juga ya, apa sebenarnya the meaning of Ramadan goals and objective, I mean. Jadi kita lihatlah ya, dalam bulan Ramadan kita diminta untuk menahan diri, ataupun orang Indonesia kata mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan fikiran, mengendalikan perbuatan, mengendalikan semua behavior kita. Untuk apa? Untuk kita membersihkan diri, untuk kita menjadi calon-calon fitri, kembali kepada fitrah nanti di akhir Ramadan. Jadi semestinya Ramadan ini Ramadan yang tahun lepas dan tahun lepas lagi dan tahun lepas lagi, mestilah sebenarnya kita so far so good. Tapi apa yang berlaku, ya kita sendirilah yang boleh jadi sebagai operationalnya atau asesor untuk save orang kata ini ya you can to muhasabah lah, atau kita menjadi asesor untuk diri kita sendiri. Jadi bulan Ramadan yang lepas, tahun yang lepas mestilah lebih baik dari Ramadan 2 tahun yang sebelum.
Dan begitu juga dua tahun sebelum mestilah sebenarnya lebih baik daripada tahun sebelumnya lagi. Dan tahun ini kita harus mempunyai tekad yang lebih baik bagaimana Ramadan kali ini be the best or better than the last Ramadan. Nah, persoalannya bukan hanya dalam tagline, tapi apakah behavior kita, attitude kita yang setahun ke belakang betul ke telah mencerminkan apa hasil Ramadan kita di 2021 yang lepas dalam masa COVID yang teruk sangat. Inilah saya kira yang harus menjadi kongsi kita di sini. Dalam bukan dalam kapasiti nak bagi advice, bukan kapasiti nak bagi lecturing, bukan. Tapi dalam kapasiti fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Karena ini perintah Rasulullah SAW, balighu ani walau ayah, sampaikanlah daripada aku mentepun satu ayat. Dan itu disampaikan bukan makna kepada orang lain, kepada diri sendiri first lah. Jadi di sini saya ingin merewind kembali bahwa sebenarnya Ramadan dimaksudkan supaya kita melakukan menjalani kehidupan di 11 bulan di luar Ramadan sebagaimana, seperti mana, like it dalam Ramadan itu, atau like as Ramadan itu. Jadi kita menahan, semua kita kena tahan dalam apa-apa yang tidak Allah ridhoi. Ya tahu? Menahan lapar ni bukan sekedar nahan makan, tapi kita nahan hawa nafsu yang mulai dari nafsu marah, nafsu mata, nafsu telinga, nafsu segala macam nafsu, kita kena kawal. Tentu saja ini semua sudah tahu, tapi tadi saya kata Fazaki mengingatkan bahawa kita bukan suruh matikan nafsu, bukan suruh buang nafsu, tapi suruh driving your now. Ya, kita kena jadi mengendalikan nafsu, bukan nafsu yang menjemput ataupun menghala. Kalau kita menghela di sini atau menarik kita kepada mana-mana yang kita nak ikut, bukan. Tapi nafsu kena ikut apa yang kita nak berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan ilmu agama, berdasarkan apa yang Allah telah aturkan dalam Al-Quran dan apa yang Rasulullah telah bagi matlamat dalam hadis, dalam sunnah, dalam empirical of his life pada masa dia hidup dan ketika kita mendengar dari sahabat-sahabatnya. Jadi dalam kesempatan pertama episod 1 special Ramadan, Academy Philosophy of Life ini atau ACPOL ini, saya mengingatkan diri sendiri dan tentu saja my wife, my family, my neighbor dan my brotherhood lah. Semua kita lah saling mengingatkan. Saya menanti juga video recorder dari kawan-kawan lain, dari senior-senior baik di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam dan lain-lain di ASEAN lecture community. Mari kita saling memberikan nasihat atau remind about fastabiqul khairat lah, berlomba-lomba untuk membuat yang terbaik. Jadi kembali kepada Ramadan, what the meaning, saya ingin mengingatkan kita supaya jangan sampai Ramadan tahun ini berakhir di nanti di awal Mei, itu kemudian selepas itu bulan Jun, Julai, Ramadan macam sudah pulang kampung. Padahal dia harusnya masuk dalam jiwa dan perilaku ataupun behavior kita. Itu sebenarnya sama dengan solat. Jadi ramai kita solat ke masjid. Sebenarnya solat itu dimaksudkan supaya dalam kehidupan kita selepas balik dari masjid, seperti itulah kita harus menjalaninya. Apa yang berlaku dalam solat, misalnya kita harus berwuduk untuk bersuci diri, maka dalam kehidupan sehari-hari pun kita kena jaga kesucian diri kita dari apa-apa yang dilarang oleh agama atau yang dicela oleh
utama. Jadi pertama adalah kita berwudu. Nah, kedua, kita ini akan berdiri menghadap kiblat, menghadap Kaabah. Maknanya kita memang mengikut apa arahan Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi perkara solat ini saya akan cakapkan pada episod yang akan datang. Tapi ini kepada Ramadan, bagaimana supaya dalam Ramadan kita boleh kontrol ourselves, selepas Ramadan pun kena buat macam itu. Rasanya yang cakap ni tak buat pun. Tapi ini macam melempar bola ke tembok lah, ke wall lah. Jadi boleh tangkap, perlu tangkap sendiri juga. Karena itu saya berani berbicara, setidaknya saya akan mendengarkan apa yang saya kata sendiri supaya saya boleh be better lah. Sebab Allah telah berfirman dalam Al-Quran, amat murka Allah Subhanahu Taala kepada orang dia cakap yang baik pada orang dia pun tak buat. Saya minta kepada Allah ampunan dan minta juga dibagi kemudahan untuk boleh buat apa yang saya tahu dan telah katakan inilah. Jadi sekali lagi mari kita mensiapkan diri dengan betul-betul, karena ini sekarang saya cakap dalam tanggal 14 Mac, maknanya masih 2 week lebih kurang lah, 15, 17, 18 hari lagi mungkin, atau 20 hari lagi kita akan memasuki Ramadan. Karena itu mari kita tak mengulang kembali hal-hal yang tak produktif lah, tak 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 apa ya, tak optimum lah ketika Ramadan yang lalu, karena kita hanya menjaga diri di bulan Ramadan, lepas tu tak ada menjaga apapun lagi, karena kita kira Ramadan sudah habis lah, sudah balik kampung lah. Bukan macam tu. Oleh kerana hadirin ataupun pendengar sekalian, saya hanya ingin mengulang-ulang kembali bahawa hendaklah bulan Ramadan itu menjadi bulan yang membuat 11 bulan kemudian sebagai implementation what the super camp kita sudah lakukan di bulan Ramadan, di mana kita diminta memperbanyak membaca Al-Quran. Maknanya kita lebih banyak menggunakan the way of life, the Holy Quran itu sebagai panduan dalam kehidupan. Kemudian bagaimana kita empati ataupun kita careful kepada orang-orang yang tak berpunya lah, yang susah nak cari makan lah segala macam. Itu sebenarnya di antaranya lah, dalam Ramadan kita diharapkan boleh merasakan apa yang dirasa oleh orang yang tak berpunya. Betapapun sekarang orang kata banyaklah vitamin, obat kuat lah, makan sahur tak rasa apa-apa esok. Bukan itu yang dimaksudkan. Karena yang dimaksudkan adalah bagaimana ketika kita dalam keadaan lapar, kita merasa sedar dengan sepenuhnya bahawa kita ni sebenarnya tak ada apa-apa, tak punya apa-apa sejak awal lahir lagi. Sekarang hanya Allah titip sementara saja, dan bagaimana kita menggunakan semua itu sebagaimana yang dikehendaki oleh yang menitipkan, baik itu kesihatan, harta benda, anak, family dan sebagainya. Maka saya kira sangat baik sebelum masuk Ramadan kita saling mengingatkan supaya kita boleh membuat satu musyawarah dalam rumah bagaimana kita menyambut Ramadan dengan gembira, dengan teamwork dalam rumah. Jadi jangan mak je lah yang bangun buat sahur tu, bapak tidur je. Jangan macam itulah. Kita perlu bagi-bagi sikit lah. Siapa ni yang bangun sahur dalam hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Nanti tim yang hari keempat pula. Mungkin anak dengan ayah atau anak dengan ibunya atau dengan mamanya. Sebaliknya nanti ayah dengan mamanya pula yang menyiapkan untuk anaknya. Macam itulah yang sebenarnya sangat baik. Sehingga bukan saja bulan Ramadan ini bulan yang menjadi susah payah lah bagi seorang ibu atau seorang mak saja. Saya kira bukan itu yang dimaksud. Marilah kita gunakan ini sebaik mungkin. Dan saya kira sekali lagi,
jangan sampai kita terlepas dari Ramadan ini, kita back to basic, quote and quote lah. Tapi bagaimana Ramadan mewarnai kehidupan 11 bulan ke hadapan, sehingga apa yang kita ikut super camp ini menjadi behaviors, menjadi attitude kita dalam kehidupan kemudian. Jadi cobalah kita timbang-timbang betul ke hasil Ramadan yang lalu telah mewarnai kehidupan kita satu tahun yang di ke belakang, sehingga pun dalam bulan Mac ini, kalaupun kita terlupa, tersilap, tak ingat, mungkin ini Allah bagi satu uh, uh, the new opportunity, karena kita tak tahulah apakah tahun 2023 nanti masih boleh dapat opportunity yang sama. Dan ini semua saya kira harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, jangan kita melihat Ramadan sebagai tetamu yang datang sebentar terus dia akan pergi, tetapi harus kita gunakan sebagai satu insight atau sebagai satu lighting yang Allah bagi satu bulan untuk untuk menyorot, atau kalau Indonesia bilang menyorot lah, untuk menyenter atau membagikan nur, membagikan cahaya untuk kita satu bulan terus dalam cahaya itu, sehingga kita lepas Ramadan sudah lebih bright, dan itu menjadi kita lebih wisdom, tentu saja lebih dermawan juga, lebih berhati-hati. Bagaimana kita berhati-hati dalam menggunakan lisan di bulan Ramadan, berhati-hati dalam menggunakan fikiran dan menggunakan hati dan sebagainya. Sebagaimana kita tahu bahawa Ramadan itu ada levelnya, ada puasa yang biasa sajalah, yang common sense orang buat, ada yang lebih the next level, ya, puasa bukan hanya menahan lapar, haus, tetapi juga puasa dalam menahan yang batin juga, bukan hanya lahir. Dan kita tahu ada yang lebih atas lagi, puasa orang-orang yang wali Allah dan sebagainya, ya, yang mereka bukan sahaja soal fisik dan soal fikiran, tapi mereka totally benar-benar hanya kepada Allah SWT sahajalah mereka sandarkan semuanya itu. Tentu saja kita menginginkan level-level yang lebih baik dari waktu ke waktu. Begitu sajalah, sekedar untuk boleh saling mengingatkan, karena saya pun bukan, kalau di Malaysia bukan Ustaz Don lah, pun di sini saya pun bukan Agim atau AA Hadi dan AA UAS Abdul Somad, ya. Saya itu cuma lam yalid walam yulad aja ini. Jadi Abdul Somadnya sudah ada di sono. Okay, thank you very much. Pardon me, mohon maaf. Cakapnya tak terlalu sistematik, tapi the meaning I want to share you all, that it is the good and the best, the new opportunity more that Allah SWT jemput kita. Semoga kita boleh sampai pada bulan yang masih 2 minggu atau 20 hari, dan selepas itu pun masih dibagi kesempatan untuk boleh kita implementation dalam 11 bulan kemudian. Dan semoga Allah bagikan kesempatan yang berikutnya lagi pada Ramadan 2023. Once more, excuse me, apologize, apa yang disampaikan ini bukanlah karena saya memahami lebih daripada tuan-tuan, puan-puan yang mendengarkan ini, tapi lebih karena saya sebagai founder dan CEO of ASEAN Lecturer Community, tapi ini pun dalam episod yang berkaitan dengan private saya sajalah, makanya disebut dengan Academy Philosophy of Life, TS Reza. Therefore, I talk about
my self positioning, not as the founder and CEO ASEAN Lecturer Community. Daun sirih, daun kayu. Terima kasih. Thank you. See you the next episode.